Ini kan nilai senjata kuasa tahap 3, Boboiboy. Oi, apalah ini, Ci? Jadi, pada pembahasan komentar video kemarin, Banci bertanya, apakah kita harus membahas senjata tahap 3, Boboiboy? Sebab ya, ada para Ci yang komentar kalau senjata Boboiboy Blizzard jelek, absolut ngawur. Kalau menurut Banci, setiap senjata tahap 3 Boboiboy memiliki keunikan masing-masing lah, Ci. Mulai dari formnya, visual senjata, visual serangan, hingga damage serangannya. BTW, 4 kriteria itu akan Banci gunakan untuk menilai senjata tahap 3 Boboiboy ya, Ci. Jadi, setiap kriteria punya nilai maksimal 25, dan apabila setiap kriteria dapat nilai maksimal, maka nilainya adalah 100. Absolut Cinema. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Tapi, aku mau disclaimer dulu ya, Ci. Untuk urutan senjata yang Banci bahas pada video kali ini, itu Banci pilih secara random ya, Ci. Jadi bukan dari nilai terendah ke tertinggi, atau sebaliknya. Sudah paham kan? Oke, lanjut, Ci. Untuk yang pertama, kita akan menilai senjata dari kuasa beliung, yaitu hoverboard. Tapi ini beneran hoverboard kah, Ci? Sebab setahu Banci, hoverboard itu bentuknya kayak punya Boboiboy Nova. Tapi ya, kalau kita sebut skateboard jadi tambah aneh gak sih? WKWK. Kita sebut hoverboard aja lah ya. Nah, jadi hoverboard Boboiboy beliung itu memiliki beberapa form ya, Ci. BTW, form itu bentuk atau mode. Seingat Banci, hoverboard Boboiboy beliung memiliki 5 form. Absolut Cinema. Jadi harusnya ya, untuk form Boboiboy beliung dapat nilai maksimal yaitu 25. Loh, tapi 5 form itu apa aja, Ci? Oke, Ci, kita bahas satu-satu ya. Form yang pertama tentunya adalah form basic ya, Ci, yaitu hoverboard. Sedangkan form yang kedua sebenarnya ini lebih berfungsi untuk mengejek Raramos, yaitu sayap. Sebab ketika Boboiboy merubah hoverboardnya menjadi sayap, Boboiboy menggunakan roasting no jutsu, Ci. Absolut kosong. Nah, untuk form yang ketiga, Banci yakin kalian pasti udah tahu sih, yaitu kapak beliung. Form ini keren gak sih, Ci? Sebab ya, sesuai namanya, Boboiboy menggunakan form ini untuk menyerang Raramos sehingga kena mental. Untuk form yang keempat, jujur Banci bingung mau ngasih nama apa. Jadi, form yang keempat ini muncul ketika Boboiboy menggunakan pusaran Vortex. Sebab Boboiboy memecah kapannya menjadi serpihan yang berputar membentuk beliung. Nah, biar gak ribet, kita sebut Vortex aja ya, Ci, untuk form keempat ini. Nah, untuk form kelima, Banci juga bingung mau kasih nama apa. Form yang Banci maksud adalah ketika Boboiboy memecah kapannya lagi, tapi bukan untuk Vortex, melainkan untuk dipegang dan digunakan menyerang. Menurut kalian, nama yang cocok itu cakra beliung apa kipas beliung, Ci? Coba sampaikan di kolom komentar. Nah, jadi itu ya, Ci, 5 form yang dimiliki oleh senjata Boboiboy beliung. Lanjut ke kriteria penilaian yang berikutnya, yaitu visual senjata. Nah, kalau kita perhatikan lagi, desain dari senjata hoverboard beliung ini cukup sederhana gak sih, Ci? Ketika di form hoverboard, kelihatannya kayak dua bagian yang disatukan. Untuk motif senjatanya sebenarnya bagus sih, kayak pakai tema sayap kupu-kupu. Makanya ketika senjata Boboiboy ada di form sayap, gue langsung cakap. Nah, tapi sayangnya ketika berubah form gak ada efek tambahan kayak aura atau gimana gitu, Ci. Ya, meskipun ketika menyerang kadang ada sih, tapi kayak dikit banget. Jadi, dengan berat hati, Banci memberikan nilai 15. Oke, Ci, lanjut ke kriteria penilaian yang berikutnya, yaitu visual serangan. Kalau kita perhatikan lagi, sebenarnya visual serangan dari senjata Boboiboy beliung agak kurang gak sih, Ci? Terutama untuk form hoverboard dan kapak beliungnya. Nah, tapi untuk form Vortex ini sangat berbeda, Ci. Absolut Cinema. Sebab kalau kalian sadar, sebenarnya beliung raksasa yang muncul ketika Boboiboy hilang kendali itu adalah form senjata Vortex, Ci. Loh, iya kah, Ci? Iya, Ci. Pada serangan pusaran Vortex sebelumnya, ketika senjata Boboiboy membentuk pusaran, senjatanya benar-benar melebur, Ci. Ketika Boboiboy hilang kendali, itu juga sama. Makanya senjata Boboiboy beliung tampak menghilang di momen ini. Maka dari itu, Banci akan memberikan nilai 20 di visual serangan. Oke, Ci, lanjut ke kriteria yang berikutnya, yaitu damage serangan. Nah, pada kriteria inilah Banci benar-benar bingung. Sebab ya, kalian pasti tahu kan, alien di Windara ini pada alat-alat banget, Ci. Apalagi Raramos ketika awalnya mendapatkan banyak serangan dari Boboiboy yang berpecah 7, pada akhirnya dia ya baik-baik aja, Ci. Kayak habis gak kena serangan. Absolut walot. Nah, ketika Raramos mendapat serangan dari senjata Boboiboy beliung, itu juga sama, Ci. Meskipun Raramos kayak terhempas kemana-mana, nabrak tembok dan minta ampun, sebenarnya C1 ini ya kayak nggak terluka. Banci jadi curiga, jangan-jangan C ini belum meninggal setelah dapat serangan terakhir dari beliung. Maka dari itu, kita benar-benar gak bisa tahu secara pasti dapat serangan dari senjata Boboiboy beliung itu kayak gimana. Tapi mempertimbangkan kealatan alien Windara, harusnya dapat serangan Boboiboy beliung itu 25 sih, Ci. Jadi hasil dari senjata beliung adalah form 25, visual senjata 15, visual serangan 20, dan damage serangan 25. Sehingga nilai keseluruhannya adalah 85. Absolut Cinema. BTW, apakah kamu punya penilaian yang berbeda, Ci? Coba sampaikan di kolom komentar. Oke, Ci, lanjut ke penilaian senjata yang berikutnya, yaitu Cakra Nova. Seperti penilaian hoverboard beliung, kita akan mulai
mulai dari penilaian form dulu ya, Ci. Jadi, untuk senjata Cakranova hanya terdapat 2 form, yaitu Cakranova dan Overboard. Untuk Cakranova sendiri, fungsinya banyak ya, Ci. Mulai dari menyerang sampai bertahan. Nah, untuk Overboard Nova, senjata ini juga punya 2 fungsi, Ci, yaitu untuk menyerang dan meningkatkan mobilitas. Sebab ya, ketika naik Overboard, pergerakan Bumblebee Nova jadi ngawur banget, Ci. Maka dari itu, Banci akan memberikan nilai 20 untuk form senjata Cakranova. Lanjut ke penilaian visual senjata ya, Ci. Untuk visual senjata Cakranova, Banci langsung aja kasih nilai maksimal 25. Sebab ya, visualnya emang sekeren itu, Ci. Ada aura api-apinya dan detailnya keren banget. Bahkan ketika jadi Overboard, masih tetap keren banget, Ci. Aura apinya pindah ke tengah dan berputar, serta detail senjatanya tidak hilang. Absolute Cinema. Oke, Ci, lanjut ke penilaian yang berikutnya, yaitu visual serangan. Untuk ini, nggak perlu diragukan lagi sih, Ci. Sebab dari masing-masing form, visual serangannya keren banget. Form Cakranova ketika dilempar itu ngawur, Ci. Ada aura apinya yang tertinggal membentuk garis. Gak cuma itu, ketika Cakranova berputar kencang di momen ini juga keren banget, Ci. Putarannya sangat kencang sehingga muncul visual seperti cakra raksasa. Absolute Cinema. Ketika jadi Overboard, visual serangannya juga keren lah, Ci. Bahkan ketika jalan aja bisa ninggalin jejak api kayak gini. Tapi meskipun begitu, sepertinya Banci harus memberikan nilai 20 sih. Sebab kalau Banci kasih 25, nanti visual serangan Bumblebee Blizzard masa Banci kasih 30. WKWK. Oke, Ci, lanjut ke penilaian damage serangan. Kalau menurut Bang Ci, untuk damage serangan Cakranova itu sama kayak Overboard Beliung, Ci, yaitu 25. Sebab ya, bagaimanapun juga, serangan Cakranova dapat menghentikan tembakan laser terkuat Papato. Selain itu, serangan Overboard Nova di akhir juga berhasil memberikan serangan serius kepada robot Papato, Ci. Absolute Cinema. Jadi, hasil nilai senjata Cakranova adalah form 20, visual senjata 25, visual serangan 20, dan damage serangan 25. Sehingga nilai keseluruhannya adalah 90. Absolute Cinema. BTW, apakah kamu punya penilaian yang berbeda, Ci? Coba sampaikan di kolom komentar. Oke, Ci, lanjut ke penilaian senjata Blizzoka Boboiboy Blizzard. Untuk form, menurut Banci Boboiboy Blizzard harus dapat 25 sih. Sebab ya, senjata Blizzoka memiliki 4 form, Ci. Yang pertama, tentu form Blizzoka sendiri ketika bergabung. Detailnya itu loh, keren banget. Nah, untuk yang kedua adalah form terpisah ya, Ci, dimana launcher Blizzoka bisa jadi roket yang digunakan untuk terbang. Gak cuma itu, peluru Blizzoka ketika dipisah bisa jadi gada, Ci. Dan itulah form ketiganya. Untuk form terakhir adalah ketika Blizzoka bergabung kembali, tapi digunakan untuk serangan jarak dekat. Ya, benar sekali, Ci, tombak Blizzoka. Gimana nggak dapat 25, Ci, kalau Absolute Cinema itu? Oke, Ci, lanjut ke penilaian visual senjata. Tapi kayaknya untuk visual senjata, Banci harus memberikan nilai 25 lagi. Sebab ya, desain dari senjata Blizzoka itu unik banget, Ci. Senjatanya ada 2 dan bisa digabungkan. Loh, kan senjata Bumblebee Beliung dan Bumblebee Nova juga bisa digabungin dan dipecah, Ci. Iya sih, tapi senjata Nova dan Beliung itu ketika dipecah bentuknya sama, Ci. Sedangkan senjata Bumblebee Blizzard ketika dipecah bentuknya berbeda dan memiliki fungsi masing-masing, yaitu gada dan roket. Absolute Cinema. Gak cuma itu, detail senjata Blizzoka ketika bergabung juga mantap banget gak sih, Ci? Apalagi form tombaknya. Oke, Ci, untuk penilaian visual serangan gak usah diragukan lagi sih, Ci. Auto 25. Kalau gak percaya, ayo kita lihat visual serangannya. Dimulai dari serangan Blizzoka ya, Ci. Ketika mau nembak aja, ada aura S-nya kayak gini. Ketika pelurunya ditembakkan, juga ada aura S-nya, Ci. Apalagi ketika dipecah dan mengenai robot Papato. Absolute membeku. Nah, berikutnya sebenarnya bukan serangan sih, Ci, yaitu ketika Boboiboy naik roketnya. Aura S-nya gak kaleng-kaleng, Ci. Ketika Boboiboy menggunakan gadanya untuk summon benteng salju, ini juga gak kalah keren, Ci. Sebab ya, detail bentengnya itu loh. Ketika melindungi Gopal, gada Blizzoka juga kayak ngeluarin beberapa es gitu gak sih, Ci? Dan tentunya, serangan yang terakhir adalah tembak Blizzoka untuk menghancurkan core robot Papato. Absolute Cinema. Oke, Ci, lanjut ke penilaian berikutnya, yaitu damage serangan. Untuk ini nggak perlu dilakukan juga sih, Ci. Sebab ya, serangan Blizzoka bisa membuka logam Papato dengan sangat mudah. Selain itu, benteng salju dari gada Blizzoka juga kuat banget gak sih, Ci? Sebab bisa menahan serangan Papato dengan sangat mudah. Tapi kan itu pertahanan, Ci. Ya juga ya. Ya udah, kalau ngomongin serangan, udah pasti serangan tombak Blizzoka nggak perlu diragukan damage-nya. Robot Papato aja bisa sampai terbelah, Ci. Absolute Cinema. Waduh, tapi masih lainnya di damage serangan juga 25 ya. Nah, kalau gitu, nanti senjata Blizzoka dapat nilai 100. Ya nggak apa-apa, Ci. WKWK. Berarti nilai senjata Blizzoka adalah form 25, visual senjata 25, visual serangan 25, dan damage serangan 25. Sehingga nilai senjata Blizzoka adalah 100. Absolute Cinema. Apakah kamu punya penilaian yang berbeda, Ci? Coba sampaikan di kolom komentar. Oke, Ci, sebenarnya semua senjata dari Tuasa tahap 3 udah kita bahas. Tapi berupa ada senjata unik baru, yaitu gabungan antara Kuasa Nova dan Blizzard. Jadi ya, kita bahas juga nggak sih? Senjata itu adalah Spinner Baraju. Untuk form, senjata ini hanya punya 1 sih, Ci. Meskipun begitu, menurut Banci nilainya adalah 25. Sebab satu formnya ini udah keren banget, Ci.
Ci. Apalagi untuk menembakkan senjata ini harus ada 2 boy. Unik banget. Nah, untuk penilaian visual senjata ini nggak usah ditanya lagi sih, Ci. Udah pasti 25. Sebab ya, senjata ini merupakan gabungan 2 senjata yang juga memiliki nilai visual senjata 25. Otomatis, senjata ini juga mewarisi detail api dari Cakranova dan membentuk detail menarik tambahan karena digabungkan dengan senjata Blizzoka Absolute Cinema. Lalu apa ya penilaian berikutnya? Oh iya, visual serangan. Lihat aja sendiri, Ci. Absolute 25. Untuk damage serangan udah pasti 25 ya, Ci. Karena logam papato aja digerogotin sama kuasa ini. Secara keseluruhan nilai senjata ini adalah POM 25, visual senjata 25, visual serangan 25, damage serangan 25. Otomatis nilainya adalah 100. Tapi mungkin nilai senjata ini bisa berubah ketika ada senjata gabungan lain yang muncul, Ci. Semoga ada ya PKWK. Oke, Ci, mungkin itu aja untuk membahas senjata Boboiboy kuasa tahap 3. Coba sampaikan pendapatmu di kolom komentar ya, Ci. Baik tentang video ini atau tentang di video panjang berikutnya kita mau bahas apa. Jadi sampai jumpa di video berikutnya dan Oi, apalah ini, Ci?